saya mulai dari satu tema yang mungkin sering kita dapat ya, ketika gaji nggak sebanding sama hidup layak kita, terutama itu di wilayah kota-kota besar, ya, di Jabodetabek misalnya. Jadi kalau misalnya ini dari data dari BPS, Bapak Ibu semua, bukan data dari saya ya, itu misalnya contoh dari Jakarta itu UMR-nya itu ternyata hanya 5,39. Nah, untuk mencapai hidup layak menurut BPS itu di angka 14,88 juta. Ya, kalau di Surabaya, Bapak Ibu semua, UMR-nya itu sekitar 4,96 juta. Untuk hidup layak itu butuh 12,35 juta. Ya. Nah, ini yang di sebelah kanan yang sudah mulai agak-agak kecil, tapi posisinya tetap di angka 5 juta. Karena apa? UMR-nya sekitar 2 jutaan. Tapi intinya ternyata, Bapak Ibu semua, kondisinya adalah dari sisi gaji kita ternyata nggak layak nih. Kalau kita menghidupi keluarga kita dengan hanya gaji kita, ternyata nggak bisa, Bapak Ibu semua. Ya, data BPS itu udah ngasih tahu kalau mau tanda kutip hidup layak itu kayak gimana sih, gitu. Yaitu dengan cara minimal spend-nya biaya hidup itu di angka, kalau Jakarta kita ambil 14,88 Jakarta, 88 juta. Sementara gaji untuk satu orang yang UMR itu sekitar 5,39 juta. Jadi posisinya benar-benar nggak bisa, nggak masuk, nggak match. Karena kita tuh pengen banget keluarga kita itu makan dengan gizi yang tercukupi setiap hari, Bapak Ibu semua ya. Sarapan, makan siang, makan malam, anak-anak kita tercukupi semua gizinya, ya. Kemudian makan cemilannya pun terpenuhi gitu, ya. Semua terpenuhi oleh biaya apa? Biaya yang kita kita dapatkan. Kemudian dana pendidikan aman, Bapak Ibu semua. Ternyata ini yang paling urgent gitu di hidup kita ya. Di hidup kita itu, ya, setelah kita alamin, ya, kebetulan saya juga sudah punya anak. Setelah kita Bapak Ibu semua juga yang mungkin di atas 40 tahun juga hadapi, ternyata pengeluaran paling besar itu ada di dana pendidikan anak. Bukan di kebutuhan sehari-hari, tapi ada di dana pendidikan anak. Maka kita pengen tuh dana pendidikan anak kita tuh aman gitu. Dan yang paling penting ternyata kita tuh pengen, kita tuh tanpa hutang dan pinjol, Bapak Ibu semua, itu tuh pengen banget gitu. Tapi kadang-kadang dengan kondisi environment kita, keadaan kita, lingkungan kita, kadang-kadang pay later juga berjalan. Atau KPR yang terus narik gaji kita gitu, Bapak Ibu semua. Ya, kita tuh pengen tuh semua itu berjalan dengan baik, ya. Maka kategori hidup layak itu ya betul yang dikatakan oleh BPS. Gaji kita 5 juta, ternyata kebutuhan kita tuh 15 juta. Kira-kira kayak gitu, Bapak Ibu semua. Karena ternyata ada biaya-biaya yang tidak tersentuh gitu. Maka kalau rata-rata kita anggap hidup layak di warga Jabodetabek 10 juta, Bapak Ibu semua, kita tuh UMR cuma 5 juta, ya. UMR cuma 5 juta. Maka dalam tanda kutip, kita tuh kurang 5 juta lagi untuk mencapai hidup layak. Kita ambil rata-rata ya Bapak Ibu semua ya. Kita tuh ternyata 10 juta, jumlah rata-rata 10 juta itu kita kurang masih gitu. Ternyata UMR kita tuh cuma 5 juta gitu. Kita tuh kurang ternyata 5 juta gitu untuk mencapai kategori hidup layak aja, biaya minimal gitu. Ya, maka tuh gimana sih caranya kita itu memenuhi kekurangan hidup layak kita gitu, Bapak Ibu semua. Ternyata saya dapat jawabannya, Bapak Ibu semua, yaitu dengan digital marketing untuk memenuhi hidup layak kita. Kenapa saya bilang hidup dengan digital marketing? Nanti saya jelasin di belakang. Tapi kondisinya di tahun 2012 sampai sekarang, Bapak Ibu semua, berarti saya di tahun 2025 sekitar 13 tahun saya hidup alhamdulillah dengan digital marketing. 13 tahun itu menunjukkan kemajuan yang cukup sangat
Ya tadi saya bilang ya, saya di tahun 2012 punya usaha namanya walimahan.com, undangan nikah online, ya, undangan digital untuk pernikahan. Itu susah, susah sekali untuk edukasi, ya. Dalam perjalanan 13 tahun ternyata dalam tanda kutip undangan nikah online itu menjamur sangat gitu, ya. Berarti apa? Berarti kalau saya lihat di tahun 2012 saya susah untuk mengedukasi orang, sekarang tuh sangat gampang untuk mengedukasi orang. Cuma tinggal apa? Tinggal bagaimana orang itu bergerak, ya, Bapak Ibu semua. Kalau di tahun 2012 saya sulit untuk menggerakkan orang untuk mengedukasi apa sih digital marketing gitu ya. Sekarang di tahun 2025 itu sangat mudah sekali untuk menggerakkan orang. Tinggal apa? Tinggal orangnya mau apa enggak. Termasuk di webinar kali ini Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua lihat iklan, kemudian masuk grup, ya. Terus kemudian dari masuk grup masuk webinar, ini kan proses yang cukup panjang gitu. Maksudnya yang cukup panjang apa? Dulu saya untuk ngajak orang webinar aja, untuk ngajak orang nggak webinar dulu kan nggak ada Zoom ya. Nah, konteksnya itu, ayo ketemuan saya belajar nih, saya biasa face to face sama teman saya, itu sangat sulit. Apa sih digital marketing? Gimana sih caranya? Waduh, pakai Facebook aja coba pakai doang, belum tentu bisa promosi, belum belum tentu bisa bikin konten, bisa bikin copywriting. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu semua langsung masuk. Kemudian dengan ajakan terus kemudian itu Bapak Ibu tinggal jalan, jalan nih. Jadi dari 500 orang yang ada di grup, ya, berarti sekarang ada 142 orang yang gerak sekitar 30%, ya, sekitar 30%. Jadi ini orang-orang yang 30% ini yang mau bergerak nih Bapak Ibu semua. Maka saya bilang nih, dengan digital marketing ternyata saya melihat proses dan itu akan jauh lebih ke depan lagi, apalagi dengan AI dan lain-lain, ya. Tapi intinya apa? Digital marketing adalah salah satu jalan yang saya lihat prospeknya sangat-sangat cerah sekali. Sangat cerah sekali, maka pertanyaan banyak banget dari saya, pertanyaan untuk ke saya adalah bagaimana caranya dengan digital marketing. Saya bilang bukan bagaimana caranya, tapi kenapa harus dengan digital marketing. Karena sebelum ada digital marketing, Bapak Ibu semua, ini spanduk bertebaran. Ya, ngajak Bapak Ibu semua mau kemana ya. Ada, kalau di gambar ini ada yang namanya di atas, baliho, ya, baliho untuk apa namanya, untuk perumahan. Di bawah itu ada salon, ada mungkin ini eh, kehamilan, ya. Ini banyak banget Bapak Ibu semua. Tapi ternyata setelah ada digital marketing, iklan-iklan ini berpindah mayoritas, meskipun masih ada ya iklan di spanduk baliho ya, mayoritas itu pindahnya ke handphone Bapak Ibu semua, ya. Ini penuh sesak, di sini sudah masuk ke handphone semua Bapak Ibu, ya. Jadi sangat terlihat perubahannya, sangat terlihat perubahannya. Makanya dengan digital marketing itu jadi jawaban. Karena apa? Kalau fokus digital marketing, Bapak Ibu mendapatkan potensi yang bisa didapat itu apa aja sih? Pertama, percepatan income yang eksponensial, bukan linear, bukan 1 juta dapat 2 juta, dapat 3 juta, enggak kayak gitu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua dari 1 juta bisa dapat 5 juta, 5 juta bisa dapat 10 juta, 10 juta bisa dapat 13 juta, 13 juta bisa turun 12 juta, dari 12 juta bisa 20 juta. Jadi percepatan terus, ya. Kemudian yang kedua, tempat dan waktu kerja fleksibel, bisa dari mana aja. Tadi kita sudah buktikan Bapak Ibu semua yang hadir di sini 143 orang, ada yang dari Solo, ada yang dari Manado, ada yang dari Jayapura, ada yang dari Aceh, ada yang dari Ambon, ada yang dari Kediri, Tangerang Selatan, Jakarta, Bekasi. Itu kalau misalnya dulu di tahun 2012 nggak mungkin. Saya nggak kepikiran saya bisa bertemu dengan konsep kayak gini Bapak Ibu semua di tahun 2012. Sekarang
menjadi hal yang biasa ketemu sama Bapak Ibu semua. Maka apa yang saya lakukan adalah ternyata dari tahun 2012 itu saya ngomongin tentang ilmu jualan Bapak Ibu semua. Ilmu tentang bertahan hidup. Dan saya alhamdulillah dengan digital marketing, saya nggak pernah pindah alhamdulillah Bapak Ibu semua ya. Saya nggak pernah jadi pindah jadi finance. Saya nggak pernah jadi pindah jadi tim sales door to door ya. Saya fokus di digital marketing, ternyata saya bisa bertahan hidup Bapak Ibu semua. Dan pensiun itu ujungnya tuh bisnis ya, ujungnya bisnis Bapak Ibu semua. Ilmunya ini nih, digital marketing itu bisa bangun karir dan bisnis, bisa kerja, bisa freelance, kolaborasi, affiliate, bangun brand. Dan saya sudah pernah merasakan itu semua Bapak Ibu semua. Saya pernah kerja, saya saat ini menjadi konsultan, dan saya sekarang menjadi business owner juga. Dan itu semua full pakai digital marketing. Dan begitu banyak orang Bapak Ibu semua ini ngasih peluang dan lapangan kerja untuk Bapak Ibu semua. Ya, mungkin yang umurnya masih 20-an mau kerja fresh graduate ya, dengan digital marketing itu mendapatkan sesuatu hal yang bagus. Umur 20 sampai 30 tahunan mau switch karir bisa dengan digital marketing. Nah, yang mau buka usaha juga bisa dengan belajar dengan digital marketing. Ya, yang UMKM maupun yang korporasi. Yang UMKM bisa mulai dari dirinya sendiri, yang korporasi bisa bangun tim. Maka apa yang terjadi? Demand-nya itu lebih besar daripada supply-nya. Jadi permintaannya sampai sekarang itu lebih besar daripada supply-nya. Kenapa? Karena sekarang saya menjadi konsultan aja, dalam tanda kutip, mereka tuh butuh orang digital marketing. Saya megang beberapa brand, ya intinya mereka butuh. Dan kalau saya megang beberapa brand, berarti kan dalam tanda kutip, saya itu di hire untuk megang brand tersebut gitu. Ada potensi pekerjaan dari brand tersebut. Kenapa meng-hire saya? Karena soal kapasitas ya, soal kapasitas banyak orang yang nggak kenal, banyak orang yang nggak belajar dan nggak bisa tuh caranya gimana. Makanya saya bilang demand-nya sampai sekarang lebih daripada supply-nya. Nah, ini 20 pekerjaan yang paling dibutuhkan di masa depan, yaitu salah satunya dengan digital marketing spesialis. Ya, dengan digital marketing spesialis. Maka kalau orang bilang digital marketing itu pilihan, kalau menurut saya digital marketing itu keharusan. Digital marketing itu harus Bapak Ibu semua. Mau umur yang 20 tahun, mau umur yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, digital marketing itu harus. Digital marketing berarti kita memasarkan produk atau jasa dengan digital. Mas saya baru belajar gaptek, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Bu. Emang kayak gitu biasanya gitu. Dan saya udah ngalamin itu udah 13 tahun ketemu sama orang-orang yang benar-benar gaptek. Maka paling banyak yang ditanyakan saya itu, saya harus mulai dari mana ya? Bapak Ibu semua ya. Saya harus mulai dari mana nih Mas Diki, Bung Diki? Ya saya harus mulai dari mana? Maka yang dialami pemula itu, kalau kita lihat itu pertama belum punya pengalaman di dunia online. Kemudian yang kedua ngerasa gaptek nih, mental blocknya nih, udah ngerasa gaptek duluan nih. Padahal bisa, tapi ngerasa gaptek duluan aja. Kemudian dia nggak tahu harus mulai dari mana. Kemudian dia nggak punya produk untuk dijual. Nggak punya modal besar pasti. Nggak punya mentor yang ngedampingin, yang ngebimbing. Nggak punya komunitas. Itu banyak banget tuh Bapak Ibu semua. Ya, apalagi banyak yang nanya ke saya, Mas ini perlu laptop, perlu PC, atau gimana ya? Saya nggak punya nih. Gitu. Padahal saat ini digital marketing ya diperlukan. Mas saya nggak bisa. Ini yang namanya mental block. Tapi itu yang diperlukan. Ya, misalnya contoh, saya ngasih, saya beli beli apa? Beli eh, laptop aja Bapak Ibu semua untuk tim saya. Itu yang second ya. Nah, ini baru ada pertanyaan nih.
Apakah tanpa modal, cuma modal HP dan internet bisa untuk digital marketing? Jawabannya bisa. Nih, saya ngomong, terus kemudian ada pertanyaan ini, modal HP dan internet. Berarti apa? Nggak ada laptop dan PC. Ya. Terus kemudian nggak punya modal besar. Ya. Nah, itu udah ada semua tuh pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Nah, makanya kita coba mulai ya Bapak Ibu semuanya. Anggap diri kita